Dah kemudian yang berikutnya, tanggung maaf, walisahwi mayu betilu anduhu lahwa. Sunnah untuk melakukan sujud sahwi disebabkan karena lupa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat dengan sengaja. Jadi kalau dilakukan ini sengaja batal. Tapi kalau dia lakukan dalam kondisi lupa, ini nggak menjadi batal. Nah, contohnya memperpanjang rukun pendek. Rukun pendek masih ingat dalam sholat? I'tidal dan duduk antara dua sujud. Jadi kalau dia membaca i'tidal dalam bacaan yang panjang, lama, atau dia melakukan duduk antara dua sujud dalam durasi waktu yang lama, ya, waktu yang cukup lama, kalau dilakukan dengan sengaja batal. Karena itu rukun pendek, nggak boleh dibaca terlalu panjang. Tapi kalau dia lupa, nggak. Nah, karena dia lupa, yang seharusnya singkat tapi dia baca dengan bacaan yang panjang, maka nanti sebelum salam sunnah untuk melakukan sujud. Ya karena bisa aja. Misalnya nih kita lagi lagi semangat sholat, lagi semangat dah, ya, lagi datang hal ya, yang membuat kita agak beda nih hari. Kita sholat isya sengaja ditunda di tengah malam, misalnya nih. Nah pada saat kita sholat tuh bacaan surahnya panjang, rukuknya lama, i'tidalnya juga lama gitu ya. Ya kalau itu dilakukan dengan sengaja, ya batal sholatnya. Ya karena i'tidal nggak boleh lama-lama. Begitu pula duduk antara dua sujud nggak boleh dilakukan dengan waktu yang terlalu lama. Kalau mau memperlama itu adalah ruku dan sujud. Karena ruku dan sujud ini termasuk rukun panjang. Yang Nabi pernah memperlama sujud dan memperlama ruku dalam sholat sunnah. Tapi kalau dalam i'tidal dan tasyahud dalam i'tidal dan duduk antara dua sujud, ini termasuk sunnah untuk dipersingkat. Nah, juga termasuk lupa yang tidak menjadi batal, tapi menjadi batal kalau dilakukan dengan sengaja, yaitu sedikit berbicara. Ya, kalau lupa tidak batal, tapi kalau dia sengaja walaupun sedikit batal. Juga termasuk menambah rukun fi'li yang harusnya maghrib 3 rakaat dia ngerjainnya 4. Kalau dia sengaja batal, tapi kalau lupa tidak. Nah dengan sebab lupanya inilah nanti sebelum salam disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian walisakin fi masallahu wa tamala ziyadatan, disunnahkan melakukan sujud sahwi yang kelima disebabkan karena ragu dengan apa yang sudah dia kerjakan dalam sholat, wahtamala ziyadatan, dan dia menduga bahwa rakaatnya lebih. Nah setelah dia sedang membaca tasyahud akhir, kayaknya rakaatnya lebih nih gitu. Nah disebabkan karena dia telah menambah rakaat dalam keadaan lupa, ragu, maka nanti sebelum salam sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Nah, kemudian yang terakhir, penyebab sujud sahwi yang keenam adalah wali sahwi imamin, disebabkan lupa imamnya, wa intaroka, dan jika si imam tidak melakukan sujud sahwi, la li sahwihi, bukan disebabkan karena lupanya makmum khalfa imamin pada saat dia sholat di belakang imam. Maksudnya begini, kesunahan melakukan sujud sahwi tetap dilakukan oleh makmum disebabkan karena imam lupa membaca doa kunut. Misalnya gini, imam dalam sholat subuh lupa membaca doa kunut, gitu ya. Kan nanti di akhir sholat sunnah sujud sahwi. Tapi imam juga lupa sujud sahwi. Gitu. Jadi 2 kali apa? Lupa. 2 kali lupa. Jadi udah baca doa kunutnya lupa. Nah pada saat sujud sahwi si imam juga apa? Lupa. Ya salah, imam lupa 2 kali udah nih. Nah kunut subuh kagak, sujud sahwi juga kagak.
si makmum tetap disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi, tapi setelah imamnya salam. Imamnya salam 2 kali, kemudian makmum sunnah untuk tetap melakukan sujud sahwi, disebabkan karena kelupaan imamnya. Paham ya maksudnya ya? Juga termasuk makmum yang kagak tahu menahu, kenapa nih imam sujud sahwi? Nah, ya misalnya nih, dia masuk dalam sholat subuh sudah dalam posisi rakaat kedua sujud. Nah, pada saat selesai imam sujud sahwi. Imam sujud sahwi kenapa nih? Nah, sedangkan saat itu makmum nggak tahu karena belum datang kan. Ketika imam kelupaan baca doa kunut, ya paling dugaan kita nggak baca doa kunut di imam gitu ya, pakai sujud sahwi. Wajib nggak makmum ngikutin sujud sahwi? Wajib. Wajib tetap ngikutin sujud sahwi, disebabkan karena ikut kepada imam. Nah, jadi kalau imamnya mengerjakan sujud sahwi, wajib bagi makmum ngikutin. Tapi kalau imamnya tidak melakukan sujud sahwi, nggak wajib makmum ngikutin. Artinya kalau imam nggak sujud sahwi, tetap makmum disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. La li sahwihi, kasus ini nggak termasuk lupanya makmum khalfa imamin. Kalau dia posisinya sebagai makmum. Jadi kalau makmumnya lupa, padahal saat itu dia sedang bermakmum dengan imam, maka sujud sahwi nggak berlaku. Nah, karena lupanya ini berasal dari makmum, bukan berasal dari imam. Nah, kemudian pembahasan ini ditutup. Jadi 6 tuh ya. Jadi 6 hal yang menyebabkan kita sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Ya, saya nggak ulang karena waktunya terbatas. Pokoknya ada 6 lah gitu ya. Ya kan selama ini yang kita tahu kalau nggak kunut, nggak tahiyat awal gitu ya. Padahal banyak ya ragam-ragam yang dikaji ya oleh para ulama fikih tentang persoalan sunnah melakukan sujud sahwi. Nah, terakhir ditutup walau syakka ba'da salamin fi fardin. Kalau si makmum atau imam ini ragu, tapi sesudah salam fi fardin dalam persoalan rukun. Nah, tapi rukunnya ini ghairi niyatin wa taharrumin, selain niat dan selain takbiratul ihram, lam tu akhir, maka nggak ngaruh apa-apa. Jadi gini misalnya nih, kita sholat nih, setelah selesai assalamualaikum, lagi istighfar, astagfirullah, tadi rakaat kedua baca Fatihah apa kagak ya gitu, lupa, tapi ragu, baca kagak. Tapi disebabkan karena sudah salam, gitu loh, maka sholat tidak perlu diulang, kecuali kalau keraguannya itu dalam 2 hal. Yang pertama ragu niat, yang kedua ragu apakah sudah mengawali sholat dengan takbiratul ihram. Jadi misalnya gini, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. Tadi gue niat sholat Johor asal ya gitu. Karena yang rusak ini niat, dan niat merupakan kompas dalam sholat, maka wajib dia mengulang. Makanya wajib itu pada saatnya kita konsen, karena itu awalnya sholat, ya, awalnya sholat. Kalau seandainya kita tidak konsentrasi dalam niat dan tidak konsentrasi dalam takbiratul ihram, lalu disebabkan ketidakkonsentrasian kita itu menyebabkan kita ragu sesudah salam, sesudah selesai sholat, wajib sholatnya diulang. Karena baru setarnya aja ngelamun udah ya. Dia kan baru setar ini. Dia kan niat sama takbiratul ihram itu kan setar di sholat. Nah, setarnya aja dia apa tuh? Ngelamun. Nah, kalau setarnya udah dianggap ragu, apalagi yakin dia nggak pasang niat, itu sholat wajib diulang walaupun dia sudah salat.